Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan BGTK Provinsi Aceh, selamat datang di podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti episode ke-13. Tentunya tema hari ini juga tidak kalah menarik ya, rekan BGTK Provinsi Aceh, karena tema kali ini pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh guru di Provinsi Aceh. Tema kita hari ini adalah program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 Guru tahun 2026. Dan kita tidak sendiri, bersama kita di studio telah hadir dua narasumber hebat kita. Yang pertama Bapak Riyadi Syaputra SPD MPD. Beliau merupakan admin PAUD Sipka Guru dan penata layanan operasional di BGTK Provinsi Aceh. Dan narasumber kita berikutnya telah berhadir Bapak Humasoli Biori SPD MPD. Beliau merupakan admin SD Sipka Guru dan beliau juga merupakan Widya Iswara ahli pertama. Selamat datang Bapak. Halo Bu Terima Fani, kasih atas undangannya. Siap ya Pak ya untuk berbagi kepada guru-guru kebanggaan Aceh pada Insya sesi Allah, kali siap. ini. Masya Allah. Ya, langsung saja kita mulai dengan segmen yang pertama. Apa sih program ini dan mengapa penting? Ya, saya bertanya kepada Pak Riyadi nih Pak ya. Apa sebenarnya program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 Guru ini dan mengapa program ini menjadi prioritas Pak? Baik, terima kasih Bu Fani. Jadi begini, program ini adalah sebuah amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di situ disebutkan bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dan D4. Nah, berdasarkan data Dapodik, cut off bulan Juni tahun 2025 terdapat 177.393 orang guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 itu secara nasional 177.393 orang. Sedangkan di Provinsi Aceh sendiri itu terdapat ribuan ya. Lebih detailnya 4.800, lebih kurang 4.800 kuota untuk Provinsi Aceh. Dan ini juga ini akan difasilitasi oleh pemerintah untuk pemenuhan kualifikasi akademik bagi guru yang belum menyandang S1 dan D4. Demikian. Wah, angkanya sangat luar biasa ya Bapak-bapak ya. Dan program ini bentuknya bantuan atau seperti apa Pak? Betul, ini adalah bentuk bantuan afirmasi dari pemerintah kita ya. Bahkan Bapak Menteri itu sudah mengumumkan ini sudah lama, jadi sejak 9 Mei 2025 di Bogor. Setiap guru itu memiliki program akan mengikuti program ini. Yang ini adalah bentuk bantuan pemerintah berupa bantuan dana, nanti akan memberikan 3 juta per orang per semester. Jadi baik ini merupakan sebuah kado ulang tahun HUT RI ke-80 untuk yang disampaikan oleh Presiden untuk guru. Nanti akan adanya insentif juga non ASN disampaikan ketika itu dan juga subsidi upah bagi guru PAUD. Jadi ini betul-betul kado yang sangat luar biasa ya kepada guru-guru kita ya Bapak ya. Dan Pak Huma, dari sisi LPTK, bagaimana program ini dirancang agar guru ini tidak terbebani gitu ya, mengingat juga ada administrasi lain yang perlu disiapkan oleh guru di sekolah. Iya baik. Ya benar sekali Bu Fani. Jadi program ini memang mengunggulkan program RPL-nya, rekognisi pembelajaran lampau, dan tentunya ini gratis. Jadi memang bantuan pendidikan ini diberikan oleh pemerintah kita kepada guru-guru seperti yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi, ini merupakan kado. Nah jadi program RPL ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di perbincangan kita. Tapi yang pastinya dengan perkuliahan RPL ini guru-guru akan merasa ringan ketika menjalani perkuliahan karena masa rentang studinya cuman berkisar dari 2 sampai 4 semester saja Bu Fani. Jadi sangat singkat ya. Terus tanpa harus membuat skripsi. Jadi itu adalah letak keunggulan karena memang program ini diberikan kepada guru-guru kita yang lumayan masuk usia tua ya. Jadi ini akan mempermudah bagi guru-guru kita Bu Fani ya. Jadi lebih cepat dan ringan ya Bapak-bapak ya. Iya, Bu. Dan setelah ini kita kupas tuntas nih bagaimana persyaratan dalam mendaftar pada program ini ya. Pak Riyadi, mari kita bahas nih Pak terkait poin yang krusial ya. Siapa yang berhak sebenarnya mendaftar pada program ini? Boleh nih Bapak jelaskan secara detail Pak.
Baik, sebenarnya ada 5 syarat yang memang guru-guru itu harus penuhi untuk dapat mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik ini. Yang pertama itu lulusan minimal sekali adalah SMA ataupun yang sederajat. Kemudian beliau itu terdaftar di Dapodik dan data ini adalah valid, dan juga usia maksimal itu 55 tahun, eh, dan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya. Kemudian juga aktif mengajar di satuan pendidikannya minimal 3 tahun, terdata di Dapodik secara berturut-turut tentunya, dan juga sebagai guru ASN ataupun non ASN, dan itu juga ada ketentuan khususnya nantinya. Demikian. Ya. Pak Riyadi tentunya sebagai admin nih ya, banyak berkas-berkas yang masuk ya. Biasanya Pak, apa sih Pak alasan penolakan dari pendaftaran pada program ini Pak? Ini perlu juga kita sampaikan sebenarnya karena banyak yang tertolak. Jadi berdasarkan pengalaman kami sebagai verifikator berkas, itu ada seperti misalnya dia sudah S1, itu otomatis ditolak karena diperuntukkan hanya untuk yang belum S1. Yang kedua itu adalah beliau itu ditolak karena guru honorer di sekolah negeri. Ini sudah tidak dibolehkan. Kemudian juga beliau itu bukan guru di sekolahnya. Di SK awal itu bukan sebagai guru. Kemudian ditolak juga karena usianya itu melebihi 55 tahun 6 bulan. Itu terhitung per 31 Januari 2026. Kemudian tertolak juga karena tidak memiliki jam mengajar. Kemudian juga nanti dimintakan surat pernyataan, itu apabila surat pernyataannya itu tanpa materai maka akan tertolak. Kemudian masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, itu juga kami tolak. Kemudian SK pengangkatannya itu adalah bukan SK terbaru. Jadi harus diupload SK terbaru, yaitu SK tahun 2025 atau tahun 2026. Dan juga ada juga beberapa yang memang salah upload SK. Ini juga terjadi, kami juga sudah menolaknya. Kemudian juga sudah P3K, tetapi jabatannya bukan sebagai guru. Itu sebagai misalnya sebagai P3K operator, sebagai tenaga administrasi, itu tidak bisa. Kemudian SK-nya itu tidak lengkap, kemudian tidak ada legalitas tanda tangan kepala sekolah. Kemudian juga surat-surat yang diberikan itu tidak sesuai template yang ada di aplikasi Sipka Guru, tidak sesuai format, itu juga ditolak. Kemudian jenjang Dapodiknya itu tidak sesuai dengan isian. Jenjang mengajar tidak sesuai dengan isiannya, yang diisi apa, di Dapodik apa, itu kami juga tolaknya. Kemudian guru tetap yayasan, guru tidak tetap. Jadi guru tetap yayasan itu diterima, tetapi guru tidak tetap di yayasan itu ditolak. Yang terakhir, jenjang mengajar pada SK awal itu tidak sesuai dengan SK akhir. Misalnya di SK pertama itu beliau di SD. Kemudian di SK terakhir itu beliau di TK, itu kami tolak. Demikian. Itu beberapa poin-poin ataupun pengalaman kami sebagai verifikator kami tolak. Ada yang memang kami tolak permanen dan juga ada kami tolak perbaikan. Wah, detail sekali ya Pak ya. Jadi calon peserta pada program ini harus benar-benar mengecek berkasnya ya, kesesuaian, dan untuk SK-nya juga dipastikan kembali. Dan Pak Huma, dari pengalaman tahun lalu nih, apa yang menjadi kendala terbesar yang membuat guru ini sampai gagal di verifikasi? Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi ya Bu ya, mungkin saya rangkum saja. Yang pertama memang data guru di Dapodik itu tidak sinkron dengan data sebenarnya atau data isian ya. Sehingga ketika kami mengecek ataupun memverifikasi terdapat perbedaan. Kemudian surat pernyataan ataupun surat surat penugasan seperti itu tidak lengkap. Jadi hanya dilampirkan, yang diupload hanya lampiran saja gitu, ataupun hanya SK-nya saja tidak ada lampiran gitu. Ataupun seperti ini juga ada pemalsuan materai. Nah itu bahkan bisa kita cek ya Ibu ya. Terdetek ya Pak ya? Terdetek sekali Bu. Jadi kita benar-benar
teliti dalam memverifikasi ini. Kadang ada juga guru-guru kita menggunakan satu materai untuk dua surat pernyataan gitu. Jadi itu akan kita tolak ya Bu. Jadi cuma diletakkan aja gitu ya Pak ya? Sama ini satu lagi Bu. Jadi ada kesalahpahaman terkait dengan GTY dan GTT tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Riyadi. Untuk sekolah swasta yang kita terima adalah guru tetap yayasan. Sedangkan untuk guru tidak tetapnya itu belum bisa. Nah, ini terdapat suatu kekeliruan mungkin ya di yayasan. Sebenarnya guru itu mungkin guru tetap yayasan, tapi di SK-nya tidak jelas gitu bahwasanya dia guru tetap yayasan. Sehingga ketika kita periksa itu kita tolak jadinya Bu. Nah, itu yang mungkin jadi beberapa kendala ataupun masalah utama yang dilakukan oleh guru-guru kita gitu. Ini pesan penting ya, jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program ini silahkan disiapkan berkasnya dari sekarang ya Pak ya. Iya benar Bu. Ya. Pak Huma, program pemenuhan kualifikasi ini ada beberapa mekanisme ya. Seperti yang kita ketahui ada jalur afirmasi dan reguler. Coba nih Bapak jelaskan apa nih perbedaan dari jalur afirmasi dan jalur reguler ini Pak? Baik Bu Fani izin ya. Nah jadi untuk terkait dengan jalur pendaftaran ada dua tadi ya seperti yang disebutkan, ada jalur afirmasi dan jalur reguler. Nah sebenarnya untuk yang sekarang ini kita sudah masuk gelombang 2 Bu Fani. Nah jadi yang gelombang pertama kemarin itu yang kita verifikasi full afirmasi. Jadi kita kategorikan untuk afirmasi itu berada di usia rentang 47 sampai 55 tahun Bu Fani. Nah kalau untuk reguler itu yang kurang dari 47 tahun. Sedangkan untuk pengakuan SKS-nya nanti melalui program RPL ini. Nah jadi kalau yang afirmasi ini mendapat sedikit banyak keuntungan ya Bu ya. Jadi dia akan diakui langsung 70% masa pendidikan. Jadi hanya menyelesaikan 30% sisanya aja gitu. Nah jadi dari 1 sampai 2 semester. 2 semester gitu Bu, paling banyak. Kemudian untuk yang jalur reguler itu karena usianya juga masih lebih muda ya dibanding yang jalur afirmasi. Nah ini pengakuan RPL-nya itu 50 sampai 70% untuk SKS-nya nanti. Nah itu bisa juga dibuktikan dengan portofolio ataupun pengalaman mengajar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah sedangkan untuk durasi kuliah tadi ya, untuk yang afirmasi itu cuma 2 semester. Kalau untuk reguler itu bisa sampai 4 semester Bu. Gitu. Nah untuk tugas akhirnya tadi, kalau untuk yang afirmasi itu dia non prototype ya atau prototype ya, non skripsi. Nah jadi kalau bisa juga nanti tergantung dari kebijakan LPTK-nya bisa memberikan tugas akhir ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu guru dimanapun ya yang di Provinsi Aceh khususnya. Jadi ikuti program ini jadi akan banyak kemudahan tentunya untuk Bapak Ibu nanti ketika berkuliah. Jadi guru yang lebih senior pun sebenarnya punya kesempatan yang sama, bahkan syaratnya lebih mudah ya Pak ya? Iya betul Fani. Dan Pak Huma kita ketahui bahwa untuk tahun ini program ini juga dibuka untuk guru pada jenjang SMP, SMA atau SMK ya Pak ya. Dan untuk mata pelajaran apa saja Pak yang dibuka Pak? Iya, jadi benar sekali Bu Fani ya. Jadi kalau tahun kemarin itu memang pemerintah pusat fokus kepada jenjang PAUD ya, PAUD formal ataupun non formal, kemudian jenjang SD. Nah tahun ini dibuka. Ternyata memang guru-guru kita ada juga tuh yang belum memiliki kompetensi kualifikasi akademik S1 gitu ya, ataupun D4, sehingga dibukalah program ini untuk guru-guru kita yang jenjang SMP, SMA ataupun SMK. Tapi dibatasi hanya untuk 9 mata pelajaran saja Bu, gitu ya. Yang pertama ada Penjas Orkes ya. Yang kedua ada TIK, kemudian bahasa Inggris, matematika, BK, bahasa Indonesia sastra, PPKN, IPS dan IPA. Jadi untuk guru-guru kita yang mengampu di mata pelajaran itu dan belum S1 ya. Jadi bukan hanya buat guru ya, tapi kalau kepala sekolah juga boleh gitu ya. Jadi guru dan kepala sekolah sebenarnya. Jadi boleh asal di jenjang itu dan mengampu di 9 mapel tadi yang disebutkan. Ya berarti kalau di luar mapel itu misalnya ada yang mapel agama gitu, itu tidak bisa ikut Pak? Untuk sekarang kita prioritaskan di 9 mapel itu aja dulu Bu. Baiklah, saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Riyadi nih Pak. Pak, apakah guru honorer yang sudah mengajar di sekolah negeri selama mungkin katakanlah 5 tahun gitu, apakah bisa mendaftar Pak? Oke, ini jawabannya tidak bisa ya. Jadi untuk sekolah negeri itu hanya diperbolehkan bagi PNS ataupun P3K, dan P3K ini adalah hanya P3K guru. Jadi juga kami menyarankan jangan berkecil hati ya Bapak Ibu guru. Karena honorer yang di yayasan yang statusnya itu GTY, guru tetap yayasan, tetap masih bisa mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik ini. Ya, Pak Riyadi, mengenai tadi batas usia ya, dikatakan tadi batas usianya adalah 55 tahun ya.
untuk tahun 2026 ini. Itu bagaimana Pak? Jadi jawabannya adalah ketika guru ingin mendaftar dan usianya itu memang pas 55 tahun, itu boleh. Bahkan 55 tahun 6 bulan pun masih boleh. Itu per 31 Januari 2026. Jadi artinya kalau misalnya ada guru yang lahir di tanggal 31 Juli misalnya 31 Juli 1970 ya. Itu masih bisa. Jadi jika lahirnya itu di Januari, terhitung Januari, itu menurut perhitungan kita di Januari 1970, itu sudah tidak bisa. Karena per 31 Januari 2026. Jadi berarti usianya itu sudah melebihi 56 tahun awal ya. Sudah lewat dia. Jadi kemungkinan besar memang tidak bisa mengikuti program ini karena kebijakan tersebut sudah memang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian. Jadi memang ada batasan usianya ya Pak ya. Dan terkait SK nih Pak, seandainya ada guru yang SK-nya itu keluarnya bulan Januari 2026, sedangkan masa kerja beliau itu sebenarnya sudah berlaku sebagai honorer dari 2022-nya. Ini bagaimana Pak? Apakah bisa dihitung gitu? Ya, jadi yang dihitung itu adalah total masa kerja guru tersebut sebagai guru. Jadi itu harus dibuktikan dengan SK-SK yang sebelumnya juga. Jadi terhitung. Tapi harus ada juga SK pengangkatan beliau awalnya sebagai guru. Yang terbaru juga itu harus diupload. Yang SK terbaru tahun 2025-2026. Jadi memang harus upload SK honorer sebelumnya. Sehingga masa kerjanya juga akan dihitung dan sebagai bukti bahwa masa kerjanya itu memenuhi. Plus SK terbaru yang perlu kami sampaikan. Jadi memang masa kerjanya itu minimal sekali itu 3 tahun terdata di Dapodik dan itu berturut-turut. Bagaimana kita ke Pak Huma ya? Bagaimana nih Pak Huma? Apabila gurunya sudah dinyatakan lulus ya, jadi bagaimana nih cara mengurus untuk izin belajarnya Pak? Iya baik. Nah ini pertanyaan yang banyak sekali masuk ke kita juga Bu. Jadi ketika guru-guru itu sudah lulus verifikasi, kemudian sudah di-plotting masuk perkuliahan RPL di LPTK. Jadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh guru ASN ya. Nah itu adalah surat izin belajar. Nah ini juga sudah menjadi perbincangan ataupun dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait ya di koordinasi nasional kemarin, bahwasanya nanti akan dipermudah pengurusan surat izin belajarnya. Tentunya akan dikeluarkan oleh BKPSDM terkait ya di daerah masing-masing, dan tentunya menjadi perhatian juga bagi dinas pendidikan ataupun cabang dinas untuk memfasilitasi guru-guru tersebut Bu. Jadi aman. Jadi untuk guru-guru kita yang ASN jangan takut untuk mengikuti program ini karena memang sudah dikoordinasikan. Ya, karena memang tentunya ASN ini untuk didorong terus ya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Iya benar sekali Bu. Dan Pak Huma terkait dengan apa itu Pak RPL dan bagaimana cara menghitung SKS yang diakui ini Pak? Iya, nah ini di awal sudah kita spill juga ya tadi apa itu RPL. Jadi RPL itu adalah singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Jadi artinya ini adalah sebuah capaian atau pengakuan dari capaian pembelajaran seseorang, baik itu melalui pendidikan formal, non formal, pengalaman dia mengajar gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukannya. Nah jadi ketika guru-guru kita ini nanti lulus Ibu dari verifikasi SIPK ini. Nah jadi kalau kita di program ini kan program pemenuhan kualifikasi akademik ya. Jadi kalau pendaftarnya nanti ke SIPK. Jadi ketika guru-guru kita sudah lulus verifikasi di SIPK. Nah jadi nanti akan di-plotting ke LPTK. Jadi yang memploting ataupun yang meletakkan guru-guru kita ke LPTK-nya itu adalah orang pusat. Kita bantu verifikasi. Kemudian orang LPTK ini memiliki standar khusus dia dalam penilaian berapa masa studi yang cocok untuk guru ataupun pendaftar gitu ya. Jadi misalnya seperti ini Bu. Ya, jadi ada guru kita sudah mengajar 10 sampai 20 tahun gitu ya. Nah, itu kan pengalaman ya. Jadi itu pengalaman yang berharga. Jadi akan dinilai portofolio tersebut oleh LPTK
Sehingga dengan beberapa dokumen pendukung lainnya tentunya seperti ijazahnya, kemudian sertifikat-sertifikat pelatihan, bahkan karya-karya guru tersebut. Nah, itu bisa menghasilkan pengakuan sebesar 70%. Artinya bisa kuliahnya lebih singkat, Bu, gitu. Jadi kuliahnya lebih singkat ya Pak ya, karena tadi pengakuan itu sampai Iya, benar, Bu. 70%. Ini kuliahnya Pak, daring atau luring Pak? Iya, benar sekali. Jadi banyak guru-guru kita tuh yang bertanya, "Pak, kami sudah tua, takut gimana nih, sanggup nggak ngikutin perkuliahan?" gitu ya, ataupun, "Ini tuh kuliahnya jauh nggak, Pak?" Jadi dari guru-guru kita yang sudah di plotting di gelombang satu kemarin, Bu, ya. Jadi guru-guru kita itu kan ada yang ditempatkan di universitas di luar Aceh bahkan gitu ya, di Jawa ataupun di Kalimantan. Jadi kuliahnya full daring ya, Bu, ya. Kalau yang untuk jauh sehingga Bapak Ibu guru tidak usah takut gitu. Bahkan bisa ya guru-guru kita itu meminta bantuan ke anaknya, kerabat seperti itu. Jadi akan bisa sangat apa ya, mudah lah untuk dilakukan, Ibu. Dan fleksibel juga ya Pak ya? Bener, fleksibel banget, Bu. Jadi bisa dan ini karena guru-guru kita ini kan ada jam mengajar ya di sekolah. Jadi kuliah RPL ini sudah didiskusikan dan sudah disepakati untuk diletakkan di luar jam mengajar, Bu. Jadi tidak akan mengganggu jam mengajar. Dan satu lagi, Bu, ya, Bapak Ibu guru kita juga tidak boleh nih mengatasnamakan perkuliahan RPL ini untuk tidak mengajar. Jadi memang ini adalah sudah dirancang bahwasanya perkuliahan itu di luar jam mengajar gitu, Jadi Bu. aman ya Pak ya? Aman banget, Bu. Iya, bagaimana Pak dengan tugas akhirnya Pak? Nah, tadi sudah saya spill juga gitu ya. Jadi untuk tugas akhir ya, ini berbeda dengan perkuliahan reguler seperti anak SMA kemudian Buat kuliah. skripsi gitu ya, buat Pak ya? skripsi itu pusing, Bu, ya. Jadi kalau untuk guru-guru kita ini dia akan diberikan tugas nanti memang tergantung dari kebijakan LPTK apakah memberikan tugas akhir ataupun bentuk prototipe gitu ya. Artinya dia bukan tugas skripsi seperti yang dibuat oleh anak-anak S1 pada umumnya ya, Bu, ya, yang masih muda-muda gitu. Jadi Bapak Ibu tenang saja, ini bukan tugas yang berat untuk Bapak Ibu lakukan, ini terkait dengan pengalaman belajar Bapak Ibu saja di rumah gitu, di sekolah ya. Oke, jadi nggak perlu takut ya Pak ya? Nggak perlu takut terbebani dengan skripsi tadi ya Pak ya? Iya, benar sekali, Bu. Tentunya nantinya disesuaikan lagi dengan ketentuan dari prodinya juga ya Pak ya. Dan pertanyaan berikutnya nih kita ke Pak Riyadi ya Pak ya. Boleh nih Pak, tolong dibacakan Pak timeline penting dari program ini apa Pak? Baik, saya bacakan ini masa tahun 2026 ya. Yang sudah berlalu itu ya kan Januari kemarin itu ada penyusunan juknis ya. Kita langsung lanjut aja ke Februari sampai dengan Maret itu akan dibuka untuk gelombang ketiga. Dan juga Februari dan Maret ini juga masa kami tim verifikator melakukan verval calon peserta di UPT dan di dinas itu akan diverval ya. Kemudian April sampai dengan Mei itu pengajuan proposal LPTK dan juga penilaian RPL yang tadi ya rekognisi pembelajaran lampau. Dan di bulan Juni dan Juli itu baru ditetapkan pesertanya dan mulai pendaftaran di SIPK-nya. Dan Agustus sampai dengan Desember itu baru melakukan ataupun terlaksananya perkuliahan semester ganjil. Dan di September 2025 kemarin, dari semenjak September 2005 kemarin sampai dengan Januari 2026 kemarin telah adanya pelaporan hasil studi yang gelombang sebelumnya. Ya, demikian. Untuk teknis pendaftarannya bagaimana Pak? Untuk teknis pendaftarannya itu sangat mudah ya. Jadi kita cukup klik di Google itu dengan nama SIPK Guru. Jadi proses pendaftarannya itu nanti adanya upload dokumen, kemudian juga verifikasi nanti akan kami lakukan. Dan calon peserta juga harus menyiapkan beberapa berkas ya, seperti scan ijazah terakhir, SK pengangkatan terbaru yaitu tahun 2025-2026 dan SK-SK sebelumnya juga yang sebagai bukti mengajar masa kerjanya itu adalah minimal 3 tahun tadi. Juga disertai surat pernyataan masa kerja yang dibumbui oleh materai 10.000. Kemudian surat izin dari atasan jika memang ASN dan surat izin atasan dari
ketua yayasan kalau misalnya dari sekolah swasta, dan juga portofolio sertifikat pelatihan dan lain-lain sebagainya. Demikian. Oh iya, kalau boleh saya tambahkan nih Bu. Nah jadi dari berkas-berkas yang perlu diupload tadi jangan sampai salah upload gitu. Karena banyak sekali guru-guru kita tadi ya kayak salah upload, mungkin di tempat unggah ijazah diupload KTP gitu ya. Jadi pastikan benar-benar sebelum di submit ya itu dicek apakah sesuai yang diupload. Kemudian jangan menggunakan materai untuk dua surat pernyataan ya. Jadi satu materai untuk dua surat pernyataan. Jadi gunakan materai yang resmi juga ya sesuai format juga. Dan karena kesalahan-kesalahan kecil itu kita jeli Bu untuk lihatnya gitu. Ini memang udah tugas dari admin ya. Iya, tanggung jawab Bu. Iya. Jadi para peserta ini memang harus memastikan kembali ya Pak ya. Benar. Mungkin boleh nih Pak yang terakhir Pak Riyadi, Pak Huma boleh nih berikan tips agar lulus verifikasinya Pak. Boleh dari Pak Riyadi Pak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa guru hebat Aceh akan menjadi kuat. Aceh Carok, Aceh jadi kuat ya. Jadi kita harus manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah merupakan sebuah wujud perhatian pemerintah ataupun negara kepada guru-guru kita. Jadi tolong jangan disia-siakan kesempatan ini, siapkan diri dengan sebaik mungkin, persiapkan berkas dengan lengkap, dan daftarlah dan mengikuti program ini dengan secara bersungguh-sungguh ya. Bapak Ibu GTK hebat. Jika ada kendala, insya Allah kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Demikian. Ya, bagaimana tipsnya Pak Huma? Iya baik. Jadi kalau masalah tips berarti seputaran dengan berkas yang diunggah ya Bu ya. Jadi pastikan benar-benar yang pertama dulu itu dapodik guru itu memang harus sesuai ya dengan isian dapodiknya, kemudian isian yang ada di SIPKA nanti. Kemudian Bapak Ibu guru dimanapun ya, mulai sekarang jangan bosan untuk mengumpulkan SK nih. Jadi karena kita menganggap SK itu sepele, tapi ketika dibutuhkan seperti ini itu sangat berharga sekali ternyata Bu ya. Nah jadi pastikan SK itu kita kumpulkan dari tahun ke tahun karena suatu saat barangkali diperlukan, nah kita bisa gunakan. Kemudian Bapak Ibu bisa hitung usia. Jadi memang kalau usianya masih relevan atau masih masuk di program ini, boleh mendaftar. Jadi untuk yang afirmasi tadi kan 47 sampai 55. Ya. Jadi yang di bawah 47 minimalnya berapa Pak? Tidak ada. Asal syarat-syarat lain terpenuhi seperti minimal mengajar 3 tahun. Nah, jadi kalau usia 20 tahun, 22 tahun pun kalau dia sudah 3 tahun mengajar ya boleh gitu ya. Dan berkas-berkas lain terpenuhi. Kemudian ini bagi guru tetap yayasan di sekolah swasta. Pastikan nanti ketika pembuatan SK minta status yang jelas gitu, bahwasanya apakah memang dia guru tetap yayasan atau bukan gitu ya. Kemudian pastikan surat pernyataan tadi menggunakan materai. Nah satu lagi nih, setelah Bapak Ibu telah lolos nanti ya verifikasi di SIPKA, nanti akan ada masa perhitungan ya, perhitungan RPL tadi ya, SKS di LPTK. Jadi saran saya ya, saran dari kita bahwasanya Bapak Ibu harap kumpulkan semua sertifikat-sertifikat pendukung seperti pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikut, kemudian workshop juga, seminar, dan itu akan menjadi poin tambah untuk pengakuan SKS Bapak Ibu. Nah, kalau ada Bapak Ibu membuat nih karya tulis gitu ya, ataupun media pembelajaran, prestasi dan lain-lainnya bisa semuanya dilampirkan Bapak Ibu ya nanti ketika perhitungan RPL, sehingga masa studi Bapak Ibu bisa jauh lebih cepat. Dan apa nanti goalnya ya setelah Bapak Ibu selesai S1, Bapak Ibu bisa mengikuti PPG. Jadi memang program ini dirancang untuk Bapak Ibu guru kita itu bisa mengikuti PPG, sehingga bisa yang pertama ya memang standar pendidikan kita juga meningkat ya Bu ya. Dengan guru-guru kita yang sudah S1, standar pendidikan kita meningkat. Kemudian Bapak Ibu selaku guru juga bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan tunjangan pendidikan guru nanti ya, TPG, setelah Bapak Ibu ikut PPG gitu. Nah mungkin itu Bu ya. Baik, terima kasih untuk tipsnya ya Bapak-bapak pada sesi kali ini. Dan rekan GTK Provinsi Aceh, baca lagi petunjuknya, siapkan berkasnya ya, pastikan memenuhi syarat ya Pak ya. Dan jangan sampai ditolak oleh admin karena hal yang sepele ya Bapak ya. Jadi perlu diingat ya rekan GTK Provinsi Aceh bahwa memang program ini gratis, dan mulai sekarang ayo dipantau website SIPKA karena akan dibuka kembali nih untuk gelombang ketiga. Dan dari sekarang siapkan berkasnya, pastikan data dapodiknya valid, dan cek usia dan masa kerja. Jika ada pertanyaan nanti silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan
BGTK Provinsi Aceh. Jika ada pertanyaan, silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan BGTK Provinsi Aceh. Bersedia ya Bapak-bapak dari tim SIPKA Insya untuk Allah, dengan menjawab senang semua hati. pertanyaan dari GTK hebat kita. Saya Novita Fani mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan GTK Provinsi Aceh yang sudah mengikuti Ngopi Sanger Ngobrol Pintar Saling Ngerti pada edisi kali ini. Demikianlah podcast Ngopi Sanger Ngobrol Pintar Saling Ngerti edisi ke-13. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.